Dulu ketika kecil kita ingin cepet-cepet banget dewasa, tapi pas sudah gede kita malah ketakutan. Karena ternyata menjadi dewasa itu tidak seindah yang dulu pernah kita bayangkan, ya gak sih? Bahkan semakin bertambahnya usia, ketakutan itu malah semakin menjadi-jadi. Apalagi saat kita sadar kalau orang tua kita semakin bertambah tua juga. Tapi kita masih belum bisa membuat mereka bangga. Ya, saingan kita yang sebenarnya itu bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri dan umur orang tua kita. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Jerman. Ia adalah seorang pengusaha super tajir melintir di negaranya. Ia memiliki 3 orang anak yang sama sekali gak ada satupun yang beres. Mereka adalah Javi, Barbara, dan juga Carlos. Meski sekalinya kumpul mereka ribut terus, tapi mereka sangat kompak untuk urusan menghambur-hamburkan uang ayahnya. Dimana Javi ini hobi banget bikin bisnis yang selalu merugikan perusahaan dan selalu di luar Nurul dan gak habis fikri. Waktu itu Javi pernah berencana akan membuat pom bensin online yang siap mengantarkan kapanpun pembeli berada. Nantinya Javi akan memasang harga tinggi. Awalnya Jerman kapok membiayai bisnis Javi, tapi karena kasihan ia akhirnya memberikan kesempatan yang ke-100 kali. Asalkan Javi bisa memenangkan tender dengan jerih payahnya sendiri. Tapi ternyata Javi malah membayar orang untuk mengurus semuanya, dan ia malah berpesta bersama teman-temannya. Sementara Barbara, ia selalu menghabiskan tiap detiknya hanya untuk belanja dan bucin dengan pacarnya yang bernama Peter. Ia juga sering bersikap seenaknya dan merendahkan orang-orang yang gak selevel dengannya. Sedangkan Carlos sendiri adalah seorang pecinta wanita yang demen banget kepincut sama wanita yang jauh-jauh lebih tua dari dirinya. Bahkan ia sama sekali gak ada malunya saat ngedeketin dosennya sendiri. Suatu hari ketika Barbara sedang mengadakan pesta ulang tahun yang mewah di rumahnya, ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenalkan Peter ke ayahnya, Jerman. Tanpa basa-basi, Peter pun langsung mengutarakan niatnya yang ingin meminang Barbara dalam waktu dekat ini. Sontak saja Jerman kaget sekaligus takut Peter bukan orang yang tepat untuk Barbara, mengingat usia tuh cowok 20 tahun lebih tua dari Barbara. Dan pas tahu Peter hanyalah seorang pengangguran yang berharap kehidupan rumah tangganya nanti dimodalin oleh Jerman, tentu saja Jerman menentangnya. Ia seperti mencium bau-bau aroma busuk kalau Peter hanya mau morotin anaknya aja. Gak terima dengan keputusan ayahnya, Barbara pun nekat mengumumkan ke semua tamu undangannya kalau ia dan Peter akan segera menikah. Besoknya ketika Jerman lagi sedih-sedihnya dengan kelakuan Barbara, asisten pribadinya yang bernama Anwar ngasih tahu Jerman kalau Javi nggak pergi menemui klien mereka. Nggak lama kemudian Jerman pun mendapatkan telepon dari kepala jurusan Carlos kalau anak bungsunya itu ketangkep basah oleh dekan sedang memadu kasih dengan salah satu dosennya di kantor. Kali ini si kepala jurusan udah nggak bisa bantu apa-apa lagi karena pihak komite akan langsung turun tangan untuk mendepak Carlos dari kampus. Mendengar kabar itu, Jerman pun merasa sesak napas hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Di rumah sakit, dokter memberitahu kalau Jerman tadi mengalami serangan jantung ringan dan Jerman pun diminta untuk istirahat yang banyak. Tapi bukannya khawatir dengan kondisi Jerman, ketiga anaknya itu malah berdebat dan membahas film laga hingga akhirnya Anwar pun langsung mengusir mereka dari sana. Hal itu lantas membuat Jerman merasa sedih. Ia seketika sadar gak ada satu anaknya pun yang peduli dengannya. Mungkin karena selama ini Jerman selalu memanjakan mereka dengan semua kekayaannya. Jadi rasa empati mereka pun udah gak ada lagi. Beberapa minggu kemudian ketika Javi lagi asik minum-minum dan Carlos lagi mau modusin ibu-ibu, mendadak mereka berdua mendapat telepon kalau kartu kredit mereka telah diblokir. Dan hal yang sama pun terjadi dengan Barbara saat mau membayar makanannya yang mahal. Dengan panik mereka pun langsung pulang ke rumah. Kali ini gak hanya kartu kredit mereka aja yang diblokir, tapi telepon mereka pun juga diblokir. Dan sewaktu akan mencari Jerman, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi.
están llevando los coches en grúas. Mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri. Jerman kemudian menjelaskan kalau saat ini perusahaannya telah jatuh bangkrut akibat Anwar telah membawa kabur uang investor. Makanya rumahnya sekarang disita dan semua asetnya dibekukan. Tapi karena semua itu masih belum cukup, Jerman pun terancam akan dijebloskan ke penjara. Begitupun dengan ketiga anaknya. Gak ingin hal itu terjadi, Jerman ingin untuk sementara waktu ini mereka semua bersembunyi dan memutuskan kontak dengan semua kerabat dan seluruh sanak saudara mereka. Lalu mereka akan tinggal di rumah peninggalan kakek mereka. Dan mereka pun seketika shock berat saat melihat betapa bobrok dan kumuhnya rumah peninggalan kakeknya itu. No hay agua. Alhasil mereka pun menyalakan api unggun dan sewaktu anak-anaknya mau adu bacot lagi, Jerman segera mengingatkan kalau sekarang ia nggak punya uang sepeser pun. Mengingat selama ini Jerman udah banting tulang menghidupi mereka semua. Sekarang gantian mereka harus mencari uang sendiri. Karena gak ada lagi kata males-malesan di dalam hidup mereka sekarang. Esok paginya sambil memukul panci, Jerman pun berteriak membangunkan anak-anaknya. Dan mereka pun mulai bergerak mencari kerja. Dengan cepat Javi menemui teman-temannya yang selama ini selalu ia ajak untuk berfoya-foya menghabiskan duit ayahnya. Dengan cepat Javi meminta mereka segera menjalankan bisnis yang telah mereka rencanakan dengan cara meminta ayah dari salah satu temannya itu untuk mendanai bisnis mereka. Namun sayang temannya itu menolak mentah-mentah karena selama ini ia mengiyakan semua rencana bisnis Javi hanya untuk bersenang-senang menikmati kekayaan Javi. Lalu Javi mencoba melamar kerja di sebuah toko roti. Sayangnya si pemilik toko gak mau menerimanya. Karena belum apa-apa Javi udah minta gaji yang sama sekali gak ngotak. Sementara itu Carlos pun pergi ke bank. Ia di sana akan kerja sebagai teller bank berkat koneksi dari teman ayahnya. Bosnya kemudian memperingati Carlos untuk gak melakukan kesalahan sedikit pun. Karena kalau sampai itu terjadi, ia gak akan segan-segan memecat Carlos dari sana. Di sisi lain terlihat Barbara yang diam-diam sedang menelpon Peter di sebuah telepon umum. Tanpa pikir panjang ia pun menceritakan semuanya ke Peter dan dengan sangat terpaksa pernikahan mereka harus ditunda dulu. Lalu Barbara pun meminta Peter untuk meminjamkannya uang sekitar $6.000. Mendengar Peter terus berkelit-kelit, Barbara pun langsung menutup teleponnya. Ia tahu Peter gak akan mungkin meminjamkannya uang karena selama ini Peter hidup dari uang Barbara. Lalu Barbara pun mencoba melamar kerja di sebuah toko baju. Tapi pas tahu gajinya kecil banget dan ia alergi dengan barang KW, tanpa banyak mikir detik itu juga ia langsung angkat kaki dari sana. Malamnya Javi pun mengeluarkan uang $100 yang ia dapatkan dari hasil menjual kembali tiket film yang dibeli dengan kartu membernya. Javi pun seketika sadar betapa susahnya mencari uang demi sesuap nasi. Untungnya Barbara berhasil mendapatkan uang yang banyak karena habis menggadaikan jam mahalnya milik Javi. Tapi bagi Jerman itu belum cukup, mengingat perut mereka pun harus diisi setiap harinya. Gak lama kemudian datanglah pengasuh mereka yang bernama Margarita. Ia datang bersama dengan keponakannya yang bernama Lucho. Di situ Margarita membawakan baju dan perlengkapan mandi untuk ketiga bocah yang udah ia anggap seperti anaknya sendiri itu. Pas tahu Javi dan Barbara kesusahan mencari kerja, Margarita langsung meminta Lucho untuk membantu mereka. Karena di restoran tempatnya kerja membutuhkan seorang pelayan, Lucho pun menawarkannya ke Barbara. Sementara Javi, ia akan kerja sebagai sopir angkot. Bájate, puto. Te mato, cabrón. Bájate, puto. Escupiendo el plato. Lucho kemudian meminta Barbara untuk segera mengganti bajunya. Pas tahu ruang gantinya dicampur, Barbara langsung menolaknya. Dengan cepat, Lucho pun bilang ke Barbara kalau dia harus sadar diri. Sekarang ia bukan lagi seorang tuan putri. Jika memang Barbara nggak mau, ia bisa pergi sekarang. Tapi karena Barbara butuh uang, mau nggak mau ia pun segera mengganti bajunya.
Selesai mengganti bajunya, Barbara mendadak merasa risih. Menurutnya baju itu terlalu seksi. Dengan isengnya Lucho bilang kalau seperti itulah gaya penampilan Barbara selama ini. Gak berselang lama, Barbara pun mulai bergerak menyajikan pesanan para pelanggan. Dan tiba-tiba ada pelanggan yang komplain tentang rasa masakannya yang kurang maknyus. Ia pun kemudian melimpahkan semua kesalahan itu ke Barbara. Merasa itu bukan tanggung jawabnya, Barbara pun langsung bodoh amat. Dan sewaktu mau menyajikan pesanan kembali, Barbara malah disoraki seisi restoran. Dan atas kejadian barusan si bos langsung menghukum Barbara, di mana selama seminggu ini Barbara harus belanja membeli bahan makanan bersama Lucho. Lalu ketika Barbara hampir selesai ngepel, Lucho tiba-tiba lewat sambil nyeret 2 kantong sampah yang membuat lantai kembali kotor. Detik itu juga Barbara pun ingin berkata kasar. Sementara di tempat lain terlihat angkot Javi kembali disalip dengan angkot yang ada di pom bensin tadi. Tanpa pikir panjang, Javi pun langsung mengejarnya. Sementara yang terjadi dengan Carlos, karena ia melakukan kesalahan, bosnya pun dengan cepat memecatnya. Dan sewaktu nyuruh Carlos untuk segera angkat kaki dari sana, si bosnya itu malah terkesima dengan kegantengan Carlos hingga akhirnya Carlos gak jadi dipecat. Di sisi lain, Jerman sedang menikmati makanan bintang 5 yang baru aja disiapkan para pelayannya di saat ketiga anaknya sedang struggle dengan kerjaannya masing-masing. Rupanya kemiskinan ini hanyalah sebuah prank yang sudah Jerman rencanakan jauh-jauh hari bersama Anwar saat dirinya waktu itu dirawat di rumah sakit. Jerman sengaja melakukannya agar anak-anaknya bisa hidup mandiri karena Jerman gak selamanya akan ada di sisi mereka. Dan sekarang anak-anaknya itu sudah mulai membiasakan diri hidup serba kekurangan. Bahkan Javi yang dulunya kerjaannya cuma bisa ngabisin duit Jerman, kini ia sudah bisa nyari uang sendiri. Ia selalu rutin menyetorkan uang hasil dari narik angkotnya itu ke Jerman untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Malam harinya Javi mengeluh dengan menu makanannya yang sederhana. Mendengar itu Jerman hanya bisa bilang kalau Javi seharusnya bersyukur karena di luar sana masih banyak orang yang kelaparan dan gak bisa makan makanan yang layak seperti mereka sekarang. Kalau mau makan enak ya Javi harus menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Javi harus lebih bersemangat lagi narik angkotnya. Setelah mengatakan itu, Jerman pun beranjak ke kamar mandi dan ia pun shock berat saat melihat Barbara memuntahkan makanannya. Rupanya Barbara telah melakukan kebiasaan itu sejak 8 tahun yang lalu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Carlos ternyata telah mengetahuinya. Sontak saja amarah Jerman semakin meledak-ledak. Ia kemudian terus memarahi Barbara sampai akhirnya Barbara muak sendiri dan mengeluarkan segala unek-uneknya selama ini. Barbara merasa nggak ada gunanya kalau ia menceritakan masalahnya ke Jerman, karena Jerman pun selalu sibuk dengan kerjaannya, sampai-sampai nggak pernah ada waktu sedikit pun untuk anak-anaknya. Bahkan untuk bertemu dengan ayahnya sendiri, mereka harus janjian dulu dengan sekretaris ayahnya, seakan-akan hubungan ayah dan anak hanyalah sebuah formalitas. Besoknya saat hari masih gelap, Lucho dan Barbara pun harus sudah berangkat ke pasar. Di perjalanan, Lucho memberikan Barbara sepatu dan juga jaket. Ia kemudian meminta Barbara untuk nggak memasukkannya ke hati tentang kejadian kemarin, karena itu sudah semacam tradisi di restorannya untuk menyambut para pelayan baru. Sesampainya di pasar, Lucho dan Barbara mulai berkeliling mencari bahan masakan. Dan di momen itulah Barbara baru tahu kalau ayahnya pernah meminjamkan Lucho uang agar Lucho bisa membuka toko kaset bajakan. Setelah berhasil mengumpulkan uang, Lucho membeli angkot yang saat ini dipakai oleh Javi untuk narik penumpang. Ya begitulah caranya Lucho untuk terus bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Karena kalau dirinya lembek, dunialah yang akan keras dengan dirinya. Selesai belanja, Lucho ngajak Barbara mencoba makanan yang ada di pasar. Dan siapa sangka ternyata Barbara sangat doyan dengan masakan itu. Sekembalinya ke restoran, Barbara seketika kesal lantaran ia hanya mendapatkan uang tipnya saja tanpa gaji sepeser pun.
Kata bosnya itu sebagai ganti rugi atas kekacauan yang Barbara perbuat selama ini. Dan detik itu juga Barbara pun menangis. Ternyata sesulit ini mencari uang, bahkan di saat ia sudah bekerja sebaik mungkin. Lucho yang melihatnya hanya bisa mengingatkan Barbara kalau beginilah yang namanya hidup, di mana kenyataan seringkali nggak berjalan sesuai dengan harapan. Sementara itu terlihat Javi lagi ngetem di terminal angkot. Ia nggak sengaja melihat angkot yang kemarin-kemarin selalu menyalipnya. Begitu ketemu sama sopir angkot itu tanpa banyak omong, Javi langsung memberinya pelajaran. Con mujeres y niños, estúpida. Namun pas tahu tuh sopir baca buku favoritnya juga, mereka pun akhirnya berdamai. Sopir itu mulai mengenalkan dirinya kalau ia adalah Octave. Mereka kemudian saling menceritakan hidup mereka, dan sewaktu Octave tahu kalau Javi ingin membangun pom bensin online agar mendulang keuntungan yang besar, Octave pun langsung marah. Karena harga bensin di SPBU aja udah bikin dompet menjerit, apalagi beli online. Meski nggak perlu ngantri, tapi orang akan mikir 1000 kali. Harusnya Javi ngerti akan hal itu, kalau dunia nggak hanya dihuni oleh orang-orang yang berduit doang. Beberapa hari kemudian, Javi meminta maaf pada Octave. Ia sadar kalau rencana bisnisnya itu akan sangat mengesalkan untuk orang-orang kecil. Pantas saja selama ini bisnisnya selalu gagal, karena ternyata ia nggak tahu caranya berempati, apalagi memanusiakan manusia. Setelah itu, Javi nggak sengaja melihat sebuah lahan luas dan terlintas pikirannya untuk menyulapnya sebagai parkiran. Mengingat tiap angkot susah banget kalau mau parkir, tapi boro-boro punya uang buat bangun parkiran, buat makan sehari-hari aja masih kesusahan. Malamnya seperti biasa, Javi pun menyetorkan uang hasil ngangkotnya ke Jerman. Mendadak Jerman tersadar kalau Javi terlalu sering salah saat mengeja sebuah kata. Dan alangkah kagetnya Jerman saat tahu Javi ternyata mengalami disleksia atau sesuatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan membaca, menulis, dan juga mengeja. Kayaknya aku disleksia deh. Tapi ora lah. Javi mengetahuinya saat Jerman mengirim dia dan adik-adiknya ke psikiater gak lama setelah ibu mereka meninggal dunia. Mendengar itu, Jerman kembali marah besar. Kali ini Jerman merasa anak-anaknya sudah sangat keterlaluan. Padahal ia selama ini sibuk kerja sampai nggak bisa quality time bersama mereka. Itu semata-mata hanya demi menghidupi mereka, agar mereka bisa hidup layak dan nyaman tanpa perlu khawatir besok masih bisa makan atau enggak. Besoknya sewaktu akan makan malam, suasana di meja makan seketika sangat canggung. Untungnya Carlos datang dan mencarikan suasana dengan bilang kalau sekarang ia udah pacaran sama bosnya. Begitu tahu kabar itu, Javi dan Barbara pun meledeknya. Sementara Jerman meminta mereka berhenti membahas itu. Namun anak-anaknya itu malah meminta Jerman menceritakan cinta pertamanya yang kocak hingga membuat tawa mereka semua pecah. Dan sejak saat itu, hubungan Jerman dan anak-anaknya pun kembali membaik. Mereka juga mulai enjoy dengan pekerjaannya masing-masing. ¡Felicidades! ¡Música! ¡Atención! El que pide atención. Suatu malam, Jerman spontan kaget bukan main saat melihat Peter tiba-tiba datang ke rumahnya. Rupanya, Peter telah mengetahui rencana Jerman. Waktu itu, Peter nggak sengaja melihat Anwar main golf di tempat yang sama dengannya. Dan setelah datang ke perusahaan Jerman, Anwar benar-benar ada di sana. Peter yakin kalau ketiga anak Jerman sampai tahu ayahnya selama ini bohong, mereka pasti akan sangat kecewa dan marah besar. Dan untuk mencegah hal itu, Peter akan tutup mulut asalkan Jerman merestui hubungannya dengan Barbara dan memberinya sedikit warisan. Bersamaan dengan itu, Barbara, Javi, dan juga Carlos pun pulang. Peter kemudian langsung memberitahu mereka bahwa ia sudah meyakinkan pamannya untuk menggunakan properti mereka sebagai jaminan untuk menutupi hutang perusahaan Jerman. Dan itu artinya sekarang mereka bisa kembali ke kehidupan mereka dulu sebagai anak seorang sultan kaya raya. Dan sewaktu akan meninggalkan rumah mendiang kakeknya, mendadak Lucho pun muncul. Dengan berat hati, Barbara pamitan.
Sesampainya ke rumah gedongan mereka pun langsung kegirangan. Keesokan harinya Barbara terlihat sedang fitting baju untuk pernikahannya. Tapi di situ pikirannya hanya tertuju pada Lucio. Temannya yang mengetahuinya langsung meminta Barbara untuk fokus dengan pernikahan yang sebentar lagi. Bagaimanapun juga Peter lah yang membawanya kembali. Lagian gak mungkin kan Barbara mau menghabiskan sepanjang hidupnya bersama Lucio yang jelas-jelas gak level dengan dirinya. Sementara itu Jerman dengan sangat terpaksa menandatangani perjanjian kalau Peter bisa mendapatkan sedikit warisan apabila Peter sudah menikah dengan Barbara. Dan beberapa saat kemudian, Jerman curhat ke Margarita kalau ia terpaksa pura-pura bangkrut karena ingin memberikan anak-anaknya pelajaran tentang hidup yang sesungguhnya. Tapi bagi Margarita seharusnya Jerman sejak awal jujur aja dengan anak-anaknya. Karena sebenarnya mereka nggak selemah yang Jerman pikirkan. Ia lalu menyarankan Jerman agar segera minta maaf sebelum semuanya terlambat. Margarita pun mengerti niat Jerman yang baik. Tapi namanya kebohongan tetaplah kebohongan yang akan tetap meninggalkan luka. Di sisi lain terlihat Peter sedang memberikan kejutan melamar Barbara. Setelah Barbara menerima lamarannya, saat itu juga Peter mengajak Barbara ke KUA. Di waktu yang bersamaan, Jerman pun memutuskan akan jujur dengan anak-anaknya. Ia kemudian menelpon satu persatu anak-anaknya, dan pas tiba nelpon giliran Barbara, ternyata Peter yang mengangkat. Khawatir anaknya kenapa-kenapa, Jerman pun langsung nyari tahu keberadaan Barbara dengan bertanya ke teman Barbara, karena saat ini HP Barbara mati. Dan pas tahu Peter ngajak Barbara ke KUA, Jerman pun langsung panik dan segera pergi nyusul ke KUA. Es el coche de Peter aquí. Disculpe. Fondo a la derecha. ¿Qué es matrimonio, verdad? Sí, aquí es. ¿Alguien de apellido noble? Una institución. No puedo. No firmes eso! Untungnya Jerman datang di waktu yang tepat dan tanpa banyak basa-basi Jerman pun berterus terang tentang kebohongannya bahwa selama ini gak ada kasus penggelapan ataupun perusahaannya yang bangkrut. Dan itulah yang menjadi alasan untuk Peter memerasnya. Karena sebenarnya Peter ingin menikahi Barbara hanya karena harta, bukan karena cinta. Dan dengan cepat Anwar pun langsung menampol Peter sampai sempoyongan. Sementara itu Barbara, Javi, dan Carlos terlihat sangat marah. Apalagi pas tahu ayahnya melakukan itu karena kepikiran mereka hanya akan menghabiskan uang ayahnya saja. Padahal Jerman gak perlu repot-repot bersandiwara. Jerman bisa membicarakannya langsung ke mereka atau bahkan blokir aja kartu kredit mereka. Muak dengan apa yang terjadi, mereka detik itu juga langsung pergi meninggalkan Jerman sendirian. De hecho, no me deja de sorprender cuántas cosas no sabía de ella. Sementara itu Javi, Barbara, dan Carlos memutuskan untuk kembali ke rumah mendiang kakek mereka. Lalu Javi nggak lagi berteman dengan teman-temannya yang udah meninggalkannya saat dirinya susah. Ia kemudian membangun parkiran bersama teman-temannya sesama sopir angkot dulu. Sementara Barbara kembali kerja di restoran dan cintanya dengan Lucio pun berakhir happy ending. Lalu Carlos sendiri sudah memiliki kekasih yang seumuran dengannya. Sementara yang terjadi dengan Peter, ia tentu saja dijebloskan dalam penjara. Di hari ulang tahunnya Barbara, Jerman datang sambil memberikan sebaket bunga kesukaan putrinya itu. Dan dengan segenap hatinya, Jerman minta maaf atas apa yang terjadi selama ini. Maaf karena sudah berbohong, maaf karena gak pernah ada untuk anak-anaknya, sampai ia melewatkan banyak momen penting dalam hidup anak-anaknya sendiri. Padahal ia hanya ingin memberikan pelajaran pada anak-anaknya, tapi malah merekalah yang mengajarkan Jerman banyak hal. Dan pada akhirnya anak-anaknya itu telah memaafkan Jerman dan mereka pun kembali berkumpul bersama lagi. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry.
was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget.